Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, kita tahu betapa sulitnya untuk mempertahankan, untuk terus hidup dalam persatuan dalam keluarga. Persatuan kasih suami istri, orang tua, anak-anak, atau kasih dalam komunitas, banyak sekali tantangannya. Tapi terutama persatuan dalam keluarga. Oleh karena itu Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita semua akan pentingnya persatuan kasih dalam keluarga, perkawinan Katolik. Kenapa Yesus mengingatkan kita bahwa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia? Yesus mengingatkan mengenai ajaran iman yang mendasar, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya menjaga persatuan keluarga bukan sekedar sesuatu yang kita perlu lakukan karena ini sekedar ajaran manusia, tapi ini adalah ajaran Yesus sendiri, rencana Allah dari sejak manusia diciptakan. Persatuan dalam keluarga mengingatkan kita akan visi yang Tuhan berikan untuk keluarga. Dari sejak awal mula diciptakan pria dan wanita supaya bisa saling melengkapi, saling mencintai, mengasihi satu dengan yang lain, saling berkorban. Maka dikatakan pria meninggalkan ibu bapaknya, meninggalkan berbagai support system, kenyamanan yang dia dapatkan dari keluarganya untuk membangun keluarga bersama istrinya. Tetapi seringkali kita manusia cepat menyerah. Begitu lihat tantangan langsung semangatnya makin lama makin turun sampai semangatnya hilang. Apalagi zaman sekarang tantangannya makin hari makin banyak. Tapi sekali lagi kita diingatkan bahwa ini bukan sekedar ajaran manusia aja. Ini bukan hanya sekedar kekuatan kehendak manusia aja. Tapi rencana Allah supaya lewat perkawinan, sakramen perkawinan, kita bisa
hidup sesuai dengan rencana Allah. Hari demi hari, kalau kita sudah melihat visinya, visi persatuan yang Allah berikan kepada kita manusia, visi untuk saling menguduskan satu dengan yang lain, kita perlu menjalaninya hari demi hari. Tentu perjalanan hari demi hari juga perjalanan yang sangat sulit untuk membentuk persatuan, membangun persatuan dalam keluarga. Karena seringkali keegoisan kita menguasai kita. Yesus bilang harus berani ikut Yesus dan pikul salib, menderita, menyangkal diri. Artinya kalau Yesus sudah berikan visinya, hari demi hari kita juga harus menjalani, mengikuti ajaran Yesus. Ada banyak keluarga yang retak, hubungan baik jadi hancur karena banyak orang tidak mau pikul salib, maunya enak sendiri aja. Terutama saat kita perlu memaafkan suami, memaafkan istri. Bisa gak? Bagaimana? Gak mudah. Makanya kabar gembiranya adalah perkawinan Katolik itu bukan sekedar perkawinan hebat-hebatan di gereja atau sekedar merayakan pembaharuan janji perkawinan, undang banyak orang di gereja. Tentu itu bukan intinya. Intinya adalah bagaimana suami istri bersatu di dalam Kristus. Dan dengan persatuan dalam Kristus itu, visi dan cara yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, dengan berbagai kesulitannya, dengan berbagai tantangannya, kita gak jalanin hanya suami istri berdua aja, tetapi bersama Kristus, dengan rahmat Kristus, dalam persatuan dengan Kristus dan gereja. Sehingga dengan rahmat Tuhan, berbagai hal yang di mata manusia tidak mungkin, mengampuni suami istri yang tidak setia, mengerti, membimbing suami dan istri kepada Tuhan yang seringkali mau-maunya sendiri. Kelihatannya gak mungkin, capek. Tapi dengan rahmat Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia.